Salah satu insiden yang paling mengerikan dalam sejarah pers Indonesia terjadi pada 1983, ketika Petrohi, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pelaksana Harian Suara Indonesia di Malang, menerima paket berisi kepala manusia yang dikirim ke kantornya. Kepala tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan kardus, sebagai bentuk ancaman atas laporan investigatif yang sedang ia kerjakan. Pada 1982 sampai 1985, masyarakat Indonesia mengalami teror penembakan tanpa diketahui pelakunya. Jasad korban penembakan bahkan dibiarkan masih berdarah di tengah jalan. Salah satu surat kabar yang kala itu gencar memberitakan Petrus di Kota Malang dan Jawa Timur adalah Harian Suara Indonesia atau SI, anak perusahaan Sinar Harapan. Harian SI dipimpin Petrohi selaku redaktur pelaksana pada awal 1980-an. Saat itu, koran ini sempat menjadi yang terbesar di Jawa Timur dengan tiras 40.000 eksemplar. Saat korannya sudah sukses, Peter memerintahkan para wartawan SI untuk memberitakan kasus Petrus melalui serial liputan khusus. Media tersebut juga menyampaikan kritik melalui tajuk rencana, serta mengangkat suara kritis masyarakat yang mempertanyakan kebijakan pemerintah di balik peristiwa Petrus. Semua koresponden saya perintahkan membuat berita setiap korban Petrus, kata Peter kala itu dikutip dalam buku Peter Arohi, Jurnalis Pejuang Jurnalis 2020. Perintah Peter Arohi tersebut membuat koran SI diisi berita korban kekerasan Petrus, bahkan nyaris setiap hari. Namun, sikap kritis tersebut menyudutkan pihak-pihak lain. Pada Rabu 16 November 1983, sekitar pukul 03.00 WIB, kantor redaksi SI mendapat kiriman paket berisi potongan kepala manusia. Potongan kepala yang diduga milik seorang korban Petrus ini diletakkan persis di pintu masuk kantor redaksi. Petrohi dan media suara Indonesia diyakini menjadi korban teror akibat berita dan tajuk pemberitaan yang keras terhadap kasus Petrus. Atas kejadian tersebut, redaksi SI memutuskan tidak menerbitkan koran harian pada keesokan harinya. Redaksi Suara Indonesia kemudian menerbitkan tajuk rencana berjudul soal paket istimewa untuk SI terkait penerimaan paket kepala manusia dalam korannya. Paket itu diterima saat Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI ke-17 baru terlaksana. Pada acara tersebut, Presiden dan Wakil Presiden bahkan menekankan pers harus berani mengemukakan hal secara objektif, kreatif, dan bertanggung jawab. Tak hanya menerima paket kepala manusia, redaksi SI mengaku mendapatkan telepon misterius ke alamat redaksi yang meneror mental surat kabar tersebut. Direktur LBH Jakarta saat itu, Abdul Rahman Saleh, menyatakan paket kepala manusia yang diterima SI dapat memiliki beberapa arti. Paket kepala manusia dapat berarti sebagai suatu kejahatan, pelampiasan rasa sadisme, serta peringatan agar SI tidak lagi berani mengungkap penyataan. Atas kejadian tersebut, SI berharap kasus penemuan paket itu segera ditangani secara tuntas, terutama oleh Menteri Penerangan Harmoko yang juga mantan Ketua Pelaksana PWI Pusat. SI juga mendesak kasus ini segera diselesaikan, sebab kejadian yang sama berpotensi dialami surat kabar lain, bahkan masyarakat umum. Jika tidak ditangani, redaksi yakin hal itu justru merugikan masyarakat yang butuh berita benar. Pemerintah juga rugi karena interaksi pers dan masyarakat mendukung kelancaran pembangunan. Sepotong kepala manusia dibawa dan diletakkan seakan tanpa rasa yang menyentuh hati nurani membuat kita jadi prihatin. Hendak kemana rasa kemanusiaan kita? Tulis SI. Petrohi menceritakan kejadian saat dia menerima paket kepala manusia pada 20 Maret 2015. Menurut Peter, dia menerima paket berisi kepala manusia tersebut pada 2 hari setelah ulang tahunnya yang ke-41. Paket itu didapat setelah mantan Presiden Soeharto menginstruksikan dilakukan pembunuhan misterius atau Petrus sebagai tindakan menekan preman yang merajalela di Indonesia. Namun, instruksi itu menyebabkan muncul karung-karung mayat tanpa identitas di jalanan. Peter kemudian meminta semua koresponden mencatat identitas korban Petrus. Menurut koresponden, tidak semua korban adalah preman.
Para korban Petrus termasuk juara tinju nasional Johnny Mangi, petani, perawat, aktivis, pengacara, serta pensiunan marinir. Itulah dianggap melawan para penembak misterius, maka aktivitas saya harus dihentikan. Lalu dikirimilah paket kepala manusia dalam kantong plastik dimasukkan di sebuah box kardus. Dia menegaskan hal itu bukan menunjukkan Peter membela preman, namun dia meyakini setiap warga negara berhak diadili secara hukum dan mendapat pembelaan. Berita pengiriman paket kepala manusia tersebut mendapat reaksi keras dari dunia internasional. Peter diwawancarai dan bertemu pihak-pihak asing. Kejadian wartawan dikirimi paket kepala manusia ini juga masuk dalam laporan hak asasi manusia internasional tentang pers yang menyatakan masih ada penindasan pers di tanah air. Peter menyatakan perwakilan Amnesty Internasional di Belanda, Martha Meyer, bahkan memintanya keluar dari Indonesia sementara waktu sebagai wartawan yang mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat. Tapi saya tidak berangkat, saya memilih tetap di Indonesia, terus menulis dan berjuang sampai akhirnya Soeharto menghentikan operasi Petrus di tanah air. Kiriman kepala manusia ke kantor SI pada masa Orde Baru dan kiriman kepala babi serta bangkai tikus ke kantor Tempo pada saat ini menjadi bukti nyata bahwa kebebasan pers di Indonesia belum terlepas dari belenggu pembungkaman. Dan ini adalah ancaman serius bagi kehidupan berdemokrasi di negeri ini. Bukan hanya pers, kita sebagai rakyat jelata bisa jadi akan bernasib sama, bahkan lebih parah jika kita bersikap kritis. Kalau menurut kalian gimana, Bray? Tulis OCH-nya di kolom komentar ya.